Kata Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi punten Bu Nida, ini saya mengambil waktu sedikitnya, yang lagi istirahat ya. Jadi tujuan saya hari ini mau ngobrol sama Bu Nida adalah kebetulan saya sedang menjalankan tugas dari calon guru penggerak nih Bu Nida. Salah satunya adalah mengobservasi rekan sejawat. Nah, kebetulan karena Bu Nida ini rekan sejawat saya di mata pelajaran matematika, jadi saya ingin belajar dengan cara melihat Bu Nida melaksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira Bu Nida punya jadwal di kelas dan bisa saya observasi itu hari apa aja? Mungkin hari Rabu ya Bu, di kelas 7D. Oke, hari Rabu ya Bu ya, di kelas 7D. Boleh Bu Nida sampaikan kira-kira nanti di kelas 7D Bu Nida mau mengajar materi apa? Untuk materinya, materi di bab sudut ya Bu ya, garis dan sudut, dengan submaterinya itu sudut berkomplemen dan sudut bersuplemen. Oke, berarti sudut komplemen dengan sudut bersuplemen ya Bu ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya berarti siswa mengetahui sampai sejauh mana Bu? Jadi saya tuh mau anak itu menemukan konsepnya dulu Bu, konsep itu sendiri. Nanti saya berikan LKPD, di mana LKPD-nya itu bakalan akan apa ya Bu? Siswa itu dituntun untuk menemukan konsepnya, bagaimana sih sudut berkomplemen dan sudut bersuplemen. Baik. Nanti Bu Nida kira-kira ketika pembelajaran metode apa nih mau digunakan? Mau menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu. Karena kalau discovery itu lebih mengutamakan menemukan konsep ya Bu ya. Iya betul. Baik, kalau boleh tahu nanti strategi yang Ibu gunakan atau langkah-langkah kegiatannya nanti secara garis besar aja Bu. Mungkin pertama itu saya biasanya Bu ya kan salam terus tuh menyampaikan tujuan, tapi itu karena ini di jamnya habis istirahat, jadi saya suka banget tuh nanya gimana sih keadaan perasaan siswa dengan emotikon, kayak ada senyum, senang, atau lagi sedih kayak gitu Bu. Nah itu nanti bakalan saya tanyakan kenapa kamu senang atau sedih gitu, tapi nggak semuanya, beberapa aja. Baik, berarti terkait sama pembelajaran sosial emosional ya Bu Nida ya. Oke. Terus selanjutnya karena menggunakan discovery learning, jadi ada itu ya Bu ya, apa namanya, stimulation. Nah di situ saya akan menanyakan kembali materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari, lanjut mengumpulkan data karena ini saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi saya membentuk kelompok siswa ini, tapi ada 3 level, jadi ada yang level tinggi, sedang, dan rendah. Seperti itu masing-masing level ini akan diberikan LKPD yang berbeda Bu. Jadi ada 3 LKPD dengan yaitu tadi ada 3 LKPD ini. Nah nantinya itu siswa disuruh mengerjakan LKPD ini. Nah di LKPD ini ada 2 kegiatan Ibu. Ada yang pertama itu si siswa itu yang tadi menemukan konsepnya sudut berkomplemen dan sudut bersuplemen. Dan yang kedua itu saya memberikan soal kayak latihan berkelompok tapi levelnya itu berbeda. Nah di situ selanjutnya siswa nantinya setelah selesai mengerjakan LKPD ini akan presentasi dari setiap si 3 level ini. Jadi level yang tinggi ini salah satu kelompoknya akan mempresentasikan beserta yang lainnya. Setelahnya kita bakalan menyimpulkan pembelajaran ini, yaitu dengan menunjuk 1 atau 2 orang siswa untuk apa sih kesimpulan dari materi yang kita bahas hari itu. Nah selanjutnya terakhir kita akan biasanya Bu yang ngasih tugas individu dan saya akan menanyakan beberapa siswa mengenai itu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari itu. Baik. Kalau
saya tangkap dari apa yang sudah Bu Nida barusan sampaikan, berarti nanti di pembelajaran yang Bu Nida sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional, kemudian sudah juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Tadi dari diferensiasi proses terlihat perbedaan atau pembagian kelompok berdasarkan levelnya, kemudian diferensiasi produk juga sudah terlihat pada pemberian soal latihan ya Bu ya. Nanti di kelompoknya itu berbeda-beda sesuai dengan levelnya. Kemudian nanti presentasinya pun sama, diberikan kesempatan untuk setiap kelompok dan level ya Bu ya. Baik, kalau untuk asesmen akhirnya sendiri Bu, nanti kira-kira Ibu mau memberikan asesmen yang seperti apa? Kalau asesmen, berarti asesmen ini ya Bu ya? Apa namanya? Yang di akhir pembelajaran. Oh, asesmen formatif. Iya, formatif. Asesmen formatifnya berarti yang individu itu. Nah, kalau individu itu biasanya saya juga kasih perbedaan Bu. Biasanya, misalkan biasanya sih kalau untuk yang ini saya menyiapin beda-beda, jadi kertas gitu Bu. Jadi untuk kertas yang level tinggi, level sedang, dan level rendah nanti dikasih. Ya tetap aja sih Bu nulis, nanti saya minta balik. Oh ya, siap. Berarti strateginya di sini terlihat kalau nanti Bu Nida akan menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Nah, untuk pemberian materi nanti kepada siswa itu nanti strategi yang ingin Ibu sampaikan seperti apa? Kalau pemberian materinya saya akan menggunakan bantuan PPT ya Bu ya, dimana di situ anak-anak itu lebih kayak dikasih tahu, oh ya sudut itu ada apa aja, kan ada yang sudut berpelurus, berpenyiku dan sebagainya. Baik, berarti kalau tadi sudah saya simak dari mulai tujuan pembelajarannya sudah berkaitan ya Bu ya. Kemudian metode dan strateginya juga sudah tampak terlihat, dan langkah-langkah pembelajarannya juga sudah sangat baik gitu ya. Jadi membuat saya ini semakin antusias nih nanti untuk melihat bagaimana penerapan diferensiasi yang sudah Bu Nida terapkan di kelas. Berarti kita tinggal bertemu lagi ya Bu ya nanti di kelas. Semoga Bu Nida juga sehat, nanti tidak ada tidak ada hambatan dan halangan, lancar semuanya. Kita ketemu lagi di sesi kegiatan observasi ya Bu Nida. Semoga nanti bisa yang sudah Bu Nida sampaikan, rencana dan lain-lain terlaksana dengan baik ya Bu Nida. Baik, terima kasih ya Bu Nida atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Silahkan kembali lagi ke kelas untuk mengajarkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Latif, siapin teman-temannya ya. Untuk siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-temannya ada yang nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, coba sebelum belajar dilihat dulu kolong mejanya dan di sekelilingnya ada sampah apa enggak. Kalau ada sampah disimpan dulu, terus nanti setelah pelajaran Ibu baru dibuang sampahnya. Bersih semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari hubungan antar sudut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menemukan konsep sudut berkomplemen dan sudut bersuplemen. Yang kedua yaitu menentukan besar sudut yang saling berkomplemen dan suplemen. Nah, manfaat pembelajaran hari ini tuh apa sih? Yang pertama, dengan mengetahui sudut berpelurus, kita bisa memastikan bahwa dinding-dinding di rumah kita akan tegak lurus dan kokoh, sehingga rumah kita aman dan kuat. Nah, kegiatan hari ini yaitu ada berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalian dikelompokkan ya. Terus yang kedua, setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan di depan. Lanjut, setelah mempresentasikan, kalian akan Ibu berikan asesmen individu. Oke, hari ini kita akan mencari tahu nih, hubungan apa sih antara kedua sudut ini? Nah, sebelumnya, kemarin kan Ibu udah kasih kalian kelompok kan? Udah ya?
Yang ini loh, ya kan? Coba duduk sesuai kelompoknya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silahkan. Mengerjakan LKPD ini, Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, silahkan kalian boleh berdiskusi. Latif, mana yang saling bersiku-siku? Oke, silahkan maju kelompok Latif. Sudut D dan C. Besar sudut A-nya berapa? Besar sudut A adalah 100, besar sudut B adalah 60 derajat, besar sudut D adalah 100 derajat, besar sudut C 40 derajat. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih. Ada yang belum dipahami? Paham semuanya? Paham. Kalau paham, coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Dewi, sok Dewi. Tertulis huruf atau suplemen atau berpelurus, besar sudutnya. Yang satu, sebelum kita asesmen individu, silakan kalian tulis dulu. Selanjutnya adalah asesmen individu. Nah, masih di tempat kelompok yang sama, duduknya yang sama, tapi mengerjakannya secara mandiri, secara individu. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke Ibu. Oke? Sudah? Oke. Coba dikumpulkan kalau udah. Nah, kalau sudah, coba kalian siapin kertas selembar. Kalian buat refleksi untuk pembelajaran hari ini dengan memilih emoticon kertas selembar. Minta 1-2 orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau maju? Pertama, apa yang telah Najwa pelajari hari ini yang paling menarik? Oke, makasih Najwa. Tepuk tangan dong untuk Najwa. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari tentang sudut, penyiku, dan nama lainnya komplemen, dan jangan lupa kalian ulas kembali di rumah. Latif, ditutup. Duduk di saya bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nida? Baik. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita alhamdulillah ya sudah melaksanakan observasi bersama. Ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan observasi yang telah Bu Nida laksanakan nih kemarin. Ngobrol-ngobrol aja lah sedikit tentang yang sudah Bu Nida laksanakan. Ya, jadi pertama nih Bu Nida, bisa diceritakan nggak gimana nih perasaannya setelah melaksanakan supervisi? Apalagi kemarin supervisinya kebetulan didampingi oleh saya langsung di dalam kelas. Boleh diceritakan Bu Nida? Oke, Bu. Perasaan saya awalnya itu karena tidak terbiasa dilihat ya ketika mengajar, jadi agak tegang. Tapi lama-kelamaan mulai enjoy gitu. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya juga melihat sih kayak Bu Nida memang sudah berapa lama Bu Nida mengajar itu? Kalau di SMP 14 udah 2 tahun ya. 2 tahun ya Bu ya. Jadi sudah terbiasa lah ya, udah melihat anak-anaknya juga kemarin sudah cukup interaktif sama Bu Nida, jadi sudah akrab juga sama Bu Nida. Menurut Bu Nida nih, kemarin ketika kita melaksanakan supervisi, Bu Nida menemukan hal-hal menarik nggak nih ketika kegiatan? Hal yang menarik yang saya lihat itu ya dari pembelajaran kemarin itu, karena saya menggunakan beberapa LKPD yang saya
bedakan levelnya gitu ya kayak dia itu yang biasanya ini kelompok rendah itu biasanya dia orang-orangnya hanya menerima jawaban karena pada saat itu di pelajaran sebelum-sebelumnya dikelompokkan oleh heterogen ya Bu. Iya, heterogen. Tapi pada saat di sini homogen, anak ini nih jadi mau mencoba untuk mengerjakan Bu. Jadi di situ saya kayak ngerasa oh ternyata anak ini bisa gitu kan. Cuman emang mungkin di lingkungan yang harus dengan soal atau dengan permasalahan yang apa ya Bu, selevel ya kali ya Bu. Iya. Selevel dengan mereka. Jadi mereka itu ingin mencoba gitu. Walaupun emang suka masih selalu bertanya ke saya, Bu ini jawabannya benar nggak Bu, selalu seperti itu. Tapi dari situ saya ngerasa kayak oh anak ini ternyata mau dan bisa gitu. Jadi kemarin tuh kalau berarti Bu Nida sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Kebetulan pembelajaran diferensiasinya sudah masuk ke proses. Nah, jadi anak-anak dibagi kelompok secara homogen. Jadi mulai dari tingkatan yang tinggi, sedang sama rendah. Kemudian alhamdulillahnya juga LK-nya juga dibedakan. Jadi kelihatan ya Bu ya. Biasanya kalau misalnya heterogen ya Bu ya, anak-anak yang mengerjakan itu aja ya. Pintar biasanya. Alhamdulillah jadi ketika dibedakan yang homogennya malah ikut tertantang untuk mencoba tidak hanya menonton ya Bu Nida ya. Alhamdulillah. Baik, kemarin nih ketika Bu Nida melaksanakan supervisi, menurut Bu Nida sejauh Bu Nida melaksanakan supervisi tersebut, apakah hal tersebut sudah memberikan ekspektasi yang tinggi untuk Bu Nida ataukah melampaui mungkin, bisa diceritakan? Kalau dari hasil supervisi kemarin itu sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi, tapi ada beberapa hal ya Bu ya mungkin ketika ada aja ya Bu ya anak itu yang tidak aktif diskusinya, jadi mungkin di situ aja sih yang mungkin saya berharap ya anak itu aktif. Mungkin emang harus didorong lagi kali ya Bu ya untuk anak itu aktif berdiskusi dan bertanya. Biasanya Bu Nida itu menggunakan trik atau cara yang seperti apa supaya anak-anak ini kembali aktif untuk melakukan diskusi? Kan kadang-kadang ya kalau diskusi memang kalau yang belum terbiasa atau yang memang tidak mood gitu pada hari itu, jadi mereka memang pasif hanya sekadar menonton, menerima hasil. Nah, biasanya Bu Nida punya trik khusus nggak? Mungkin kalau untuk fokus mah ice breaking ya Bu ya, ice breaking. Tapi kalau misalkan yang ketika berkelompok itu saya berkeliling gitu loh Bu. Kadang nanya-nanya, ini ada yang susah nggak, terus apa, terus kadang suka saya lontarkan pertanyaan ke anak-anak yang biasanya kan ada aja yang sibuk, tapi ada juga yang cuma ngeliatin gitu kan. Terus sibuk mungkin lebih kayak ke saya akan melihat-lihat ke kelompok-kelompok yang lebih. Baik, berarti sudah memenuhi ekspektasi ya Bu Nida ya, alhamdulillah. Baik, ekspektasi pasti bersejajar lah ya dengan kekurangan mungkin yang Bu Nida rasakan. Menurut Bu Nida nih, kemarin ketika kegiatan pembelajaran, adakah kekurangan yang Bu Nida rasakan? Mungkin Bu Nida rasakan mulai dari pembelajarannya atau dari segi siswanya atau bagaimana? Kalau kekurangan yang saya rasakan itu mungkin penyampaian materinya yang terlalu cepat terus, sama itu Bu, apa yang kita rencanakan tuh waktunya kadang suka itu ya Bu ya dengan modul ajarnya itu ya apa sih suka kadang kurang kadang kelebihan gitu. Jadi kayak acak-acakan gitu kali ya manajemen waktunya itu gitu. Kalau menurut Bu Nida kira-kira supaya tidak terjadi hal seperti itu di kemudian hari gini nih, apa nih harus dilakukan? Mungkin perencanaannya ya Bu ya, di sebelum mengajar itu kita harus lebih terencana lagi rencananya itu biar pembelajaran